Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Salatiga Mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya, sehingga di kesempatan kali ini Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang beriman, yang menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berharap semoga Allah menjadikan kita istiqomah, menjadikan kita taat dan terus berada di dalam rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada muara, sampai pada ujungnya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan. Kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Salatiga Mengaji dimanapun Anda menyimak dan menyaksikan siaran ini, setelah kita membahas 4 poin agar kita selamat dari azab kubur, di mana disebutkan di situ yang pertama adalah kita beriman dengan Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai agama kita. Kemudian yang kedua adalah beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian menyebutkan poin yang ketiga adalah takwa kepada Allah, dan yang keempat adalah istiqamah. Kita melanjutkan poin yang kelima, yaitu al-a'mal as-salihah, amal soleh. Agar kita bisa selamat, dari azab kubur, maka hendaknya kita senantiasa melakukan amal soleh. Dan amal soleh itu adalah satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 2 syarat, yaitu al-ikhlas wal ittiba. Yang disebut amal soleh adalah amalan yang ikhlas dan amal yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa 2 hal ini, maka tidak bisa dikatakan sebuah amalan ini adalah amal soleh. Bahkan sebaliknya, itu adalah amal buruk.
meskipun terlihat baik. Ya, karena ini yang terjadi biasanya. Seseorang mengatakan bahwasanya kenapa kamu melakukan hal ini? Ya, padahal ini nggak pernah dicontohkan oleh Rasul, maka akan dikatakan kan niatnya baik. Ya. Maka seseorang meniatkan baik bisa jadi tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 27, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan yusabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Yang itu ada dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi yusabbitullahu alladhina amanu, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan apa? Bil qauli tsabit. Dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat sesuai dengan kehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Alama As-Sa'di, Syekh Nasiruddin As-Sa'di mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu yusabbitu ibadahul mu'min, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hamba-hambanya yang mukmin, mengabarkan bahwasanya Allah meneguhkan orang-orang mukmin. Siapa itu? Ay alladzina qamu bima alaihim min imanil qalbi at-tam, yaitu orang-orang yang menegakkan atau orang-orang yang mereka senantiasa menegakkan keimanan di dalam hati dengan sempurna. Jadi keimanan di dalam hatinya adalah keimanan yang sempurna. Alladzi yastalzimu, yang mana mengharuskan adanya amalan-amalan anggota tubuh. Maksudnya itu adalah amalan soleh. Artinya keimanan tidak akan sempurna tanpa adanya amal soleh. Kalau cuma beriman doang, tetapi kebenaran iman kita itu diiringi dengan adanya amal soleh. Diiringi dengan adanya amal soleh. Maka apa? Allah teguhkan mereka. Allah teguhkan mereka di kehidupan dunia. Di kehidupan dunia dulu, karena Allah mengatakan dunia dan akhirat. Di kehidupan dunia Allah teguhkan ketika apa? Muncul syubhat. Jadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna, yang mana keimanan itu mengharuskan adanya amalan anggota tubuh, yaitu amal soleh, maka Allah akan teguhkan mereka di dunia ketika datang syubhat dengan adanya petunjuk menuju keyakinan. Jadi tidak akan mudah terombang-ambing oleh syubhat. Apa itu syubhat? Perkara yang samar. Satu perkara yang mungkin menjadikan kita itu bisa tergelincir dalam beragama Islam. Seseorang melakukan satu ibadah dengan adanya syubhat, padahal ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah syubhat, perkara-perkara yang banyak sekarang yang muncul di saat-saat ini. Kemudian wa inna urudi syahwat, di dunia juga ketika muncul syahwat, ketika muncul syahwat duniawi, keinginan-keinginan duniawi, Allah akan teguhkan dia agar memilih apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hawa nafsunya, dibandingkan dengan keinginan jiwanya dan lain sebagainya. Ini di dunia.
Ya, orang yang beriman dengan iman yang sempurna yang mengharuskan beramal soleh di dunia akan diselamatkan dari syubhat dan syahwat. Ya. Wa fil akhirah, sedangkan di akhirat, ya, karena orang ini juga akan dijaga di akhirat. Indal mauti bisabati ala dinil islami wal khatimah al hasanah. Di akhirat juga adalah ketika kematian mendatanginya, dia tetap teguh di dalam agama Islam, kemudian apa? Akhirnya baik, husnul khatimah. Ya. Kemudian apa? Diteguhkan juga wa fil qabri inda su'alil malakain. Di dalam kubur dia juga diteguhkan ketika ada pertanyaan malaikat. Ya, ada pertanyaan malaikat lil jawabis sahih, untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Ya. Idza qila lil mayyit, ketika dikatakan kepada mayit, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu. Hadahum lil jawabis sahih bi an yaqul al mu'min Allahu rabbi wal islami dini wa Muhammad nabiyyi. Maka akan diberikan keteguhan untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar, dengan jawaban apa? Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Ini amal soleh yang menjadikan dia akan selamat di situ. Kalau dia bisa menjawab tiga hal ini, otomatis apa? Dia tidak akan mendapatkan adab kubur. Ya, karena apa tadi? Amal soleh tadi dengan keimanannya menjadikan dia bisa menjawab pertanyaan malaikat-malaikat tadi. Ya, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, yatba'ul mayyita thalatha, mayit akan diikuti oleh tiga hal. Ya. Yang kedua, fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang kedua pulang, tersisa satu. Ya, siapa yang ngikutin? Yang mengikuti adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya akan balik. Seseorang yang kaya, ya, keluarganya mengiringi dalam kuburannya. Mungkin yang membawa adalah mobil-mobil yang dia miliki, ya, kemewahan yang dia miliki yang dipakai oleh keluarganya saat mengiringi mayit, ya. Kemudian apa? Dan amalan dia. Tapi apa? Begitu sudah dimasukkan ke dalam kubur, yang kedua balik, keluarganya pulang, dan segala kemewahan yang mungkin dipakai untuk mengiringi jenazahnya itu balik semuanya. Ya, balik semuanya. Kemudian wa yabqa amaluhu, dan tersisa adalah amalnya, amal solehnya. Ya. Wa makna baqa, ya, baqai amalihi, wa makna baqau amalihi, tersisa amalnya, bahwasanya amalan tersebut akan masuk bersamanya di dalam kubur. Akan masuk bersamanya di dalam kubur. Fa in kana sholihan nafa'ahu, kalau baik maka ini akan bermanfaat baginya. Wa in kana ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Tapi kalau amalannya buruk, ya, kalau baik dia bermanfaat, kalau buruk maka jangan kau cela kecuali dirimu sendiri. Ya. Maka hadis ini jelas, amal soleh lah yang akan menemani kita dalam alam kubur. Amalan kita lah yang akan menemani kita. Makanya dalam hadis ini adalah anjuran agar kita beramal soleh. Kenapa? Agar menjadi sahabat kita di dalam kubur. Menjadi bagi apa? Dan bermanfaat bagi kita. Dan amal soleh inilah yang, ya, dalam hadis yang sudah kita sebutkan di awal yang panjang, ya, yang mana akan berubah wujud. Di dalam hadis Al-Bara itu yang panjang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tayyibur rih. Datang laki-laki yang tampan, wajahnya tampan, baunya wangi.
yang dia mengatakan absyir billadzi yasurruka, bergembira dengan apa yang membahagiakan kamu. Dia datang dengan rupawan, dengan wangi yang sangat wangi. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untuk. Maka orang yang tergeletak, orang yang berada di kuburan tadi akan mengatakan, man anta, siapa kamu? Ya, fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu yang datang dengan kebaikan. Ya, kamu datang dengan kebaikan. Apa jawaban laki-laki tadi? Ana amaluka salih, saya adalah amal soleh. Ya, dia datang di kuburan setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dan bisa. Maka datang dan mengatakan bahwasanya bergembira dengan apa yang membahagiakanmu. Ini ada hari yang dijanjikan kepadamu. Ditanya siapa kamu? Maka dijawab, saya adalah amal soleh. Ya, begitu sudah bisa menjawab, ya, atau tahu bahwasanya amal solehnya diterima, karena ketika dia berubah menjadi orang yang wangi, yang tampan, yang rupawan, berarti amal solehnya diterima. Maka orang yang dikubur ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah Tuhanku, segerakan kiamat, segerakan kiamat, hatta arji'a ila ahli wa mali, sampai aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Tadi kan harta dan keluarga ya ditinggal. Ya, begitu dia bisa masuk kuburan dan amal saleh menemaninya, maka dia berharap kepada Allah, ya Allah segerakan kiamat. Supaya apa? Saya bisa kembali lagi kepada keluargaku yang sudah meninggalkanku, hartaku yang sudah meninggalkanku. Ya, subhanallah. Maka agar kita bisa selamat, mari kita beramal soleh. Dan apa itu amal soleh? Adalah amalan yang ikhlas dan ittiba. Amalan yang dipenuhi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ya, dan juga ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, yang benar semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan itu karena kelemahan ilmu yang saya miliki. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.